sampai nanti di penghujung usia kita, sampai nanti kita dipanggil Allah, sampai nanti kita kembali di hari Allah Ta'ala, mati dalam keadaan insyaallah husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Allah berikan kesehatan yang luar biasa baik pada bapak-bapak kami, ibu-ibu kami, adik-adik kami, anak-anak kami semua yang hadir. Betapa bahagianya dan luar biasanya hari ini karena ditunjang oleh kesehatan yang Allah berikan, sehingga maksimal kegiatan kita, baik kegiatan yang bersifat duniawi apalagi yang bersifat ukhrawi. Kalaulah tidak sehat itu dijamin malam ini pun tidak hadir ke masjid. Mungkin ada alasan atau utur bagi itu untuk tidak datang. Ambo sakit Ustaz, izin. Ambo sakit Pak, izin. Jadi beruntunglah kita dengan kesehatan yang Allah berikan, semakin bersemangat kita hendaknya untuk berbuat baik atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah berikan usia yang panjang, yang berkah, waktu yang luar biasa, sehingga pada malam hari ini Bapak Ibu anak-anak sekalian, paripurna nikmat Allah untuk kita, lengkap sempurna. Maka yang pantas kita lakukan adalah terus bersyukur, bersyukur dan bersyukur. Apa buktinya kita bersyukur? Buktinya adalah kita semakin taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjaga ibadah-ibadah yang wajib dan memperbanyak ibadah-ibadah yang sunnah. Nah ini kata kuncinya. Awajabu dan wajib, awak banyak dan sunnah-sunnah. Insyaallah banyak bekal kita nanti untuk menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian salawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kita hormati Bapak dan Ibu pengurus masjid, yang kita muliakan orang tua kita yang hadir, baik bapak-bapak kita, ibu-ibu kita, yang kami banggakan. Masya Allah, salam ya Bu. Karena pengajian-pengajian kini ku jarang-jarang dan murid-muridku yang hadir. Ya, generasi muda, generasi milenial, generasi X, generasi Z, macam-macam namanya ya. Pokoknya anak-anak era sekarang lah, era 5.0. Nah, apa-apa tuh lebih 5.0. Nah, gitu kan tentunya. Era digital. Dunia ini dalam genggaman kita, maka lebih hebat anak-anak ini dengan pengaruhnya yang banyak mampu hadir ke masjid. Maaf, aku bukan mengatakan Bapak Ibu tidak hebat. Jadi di zamannya sangat hebat. Tapi dibandingkan dengan Bapak Ibu di zaman sekarang, beda. Karena anak-anak ini godaannya Masya Allah, pengaruhnya luar biasa. Maju di zaman itu dulu internet, maju di zaman itu dulu Android, gadget, HP ancak. Nah dulu, kini guna tanggung-tanggung. Bahkan nonton filmnya saja hanya melalui HP. Sekarang tidak perlu lagi nonton bareng. Nah ini luar biasa. Maka kita bersyukur, sangat kita banggakan, kita berbahagia dengan hadirnya generasi muda kita, baik yang ikhwan maupun yang akhwat, yang laki-laki maupun yang perempuan, baik yang pria maupun yang wanita. Mudah-mudahan ini menambah keberkahan di kampung kita, khususnya di Rau-Rau. Semakin banyak pemuda-pemudi yang hadir, semakin luar biasa kampung kita. Tapi yakinlah Bapak Ibu, itu tidak terlepas dari yang butuh. Kalau nak tutur saya karena mudu, lain kiri mengajak, ndak serta merta beran tanpa alasan, insya Allah mereka akan ramai ke masjid. Kenapa sebenarnya masjid hari ini lengang, sepi?
Sabononya tidak bisa diusahakan 100% anak itu. Ambo menculik mono. Kebetulan ambo di MUI di bidang dakwah dan pendidikan. Tahu mana itu ada kesalahan fatal di masjid Musola Solo. Kenapa anak-anak enggan ke masjid? Karena bapak dan ibu pengurusnya itu terlalu keras, pembohong, pemberang, ya. Padahal mereka ini mesti kita arahkan. Apakah mereka banyak salah? Iya. Generasi mudaku memang banyak salah, tapi akan lebih salah lagi kalau kita biarkan mereka. Makanya ajak mereka ke sini. Dan alhamdulillah malam hari ini kita buktikan dengan diadakannya kegiatan wirid gabungan untuk orang gaya-gaya, untuk juga para remaja. Jadi lah, nang gaya-gaya punya apa mama aku. Nah, ente udah muncul. Nah, mudu-mudu, masya Allah. Kalau gini munculnya agak berimbang sedikit. Nan biasa dulu pak. Nan biasa dulu, nan mati bisu itu namanya. Iya kira mati bisu sudah kok. Nan mudu-mudu kuku dulu jarang dulu. Nah, alhamdulillah ini luar biasa. Mudah-mudahan ini bertahan nanti sampai kapanpun, tidak hanya hari ini. Terus ya adik-adik sekalian, anak-anak kami, isilah masjid, makmurkan masjid, bukan nanti surah At-Taubah ayat 80. Tidak akan ada yang makmurkan masjid Quran kecuali itu bahasamu, orang-orang yang beriman. Mengawas kok laka juri itu risiko beribadah, terutama menegakkan sholat. Nah, maka tema malam ini itu beranjak dari doa Nabi Ibrahim. Nah, ini fikih ibadah mau besok mulai yang lainnya. Ayat Nabi Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah diri ambo, anak-anak keturunan ambo, cucu-cucu ambo, ponakan ambo, seluruhnya yang ada di situ, mereka termasuk orang-orang yang menegakkan sholat. Rabbana wa taqabbal du'a. Mode itu Nabi Ibrahim berdoa Bapak Ibu. Tentu ini juga doa-doa kita semuanya, agar anak generasi kita ini termasuk yang muqimus sholat, orang-orang yang menegakkan sholat. Bahkan diperbuat Allah dalam surah Al-Baqarah 238. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hafizu 'alas shalawat was shalatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah oleh kalian seluruh salat. Berarti ada berapa anak? 5 ya. Yang wajib ya. Ingat tadi kita menjaga yang wajib, memperbanyak yang sunnah. Nah, yang sunnah itu kita bahas dulu itu. Ada subuh, ada zuhur, ada asar, ada maghrib, ada isya. Ada 5 waktunan wajib itu jago. Dan sunnah-sunnah itu terserah. Ingin dapat bonus dari Allah, berbanyaklah ibadah sunnah. Kalau tidak ya udah, itu aja yang kita dapatkan. Wa qumu lillahi qanitin. Dan hendaklah ketika berdiri dalam sholat itu dalam keadaan khusyuk dan karena Allah. Nah, ini nih langsung connect itu. Nang datang ke masjidku kalau karena Allah pahalu mudah. Tapi yang datang malam ini kalau takut di mama, di apa itu, di aman, di yang lain-lain juga, nah, pahalunya itu beda. Makanya kalau adik-adik ingin dapat pahala yang besar, lillahi ta'ala, kita betul-betul karena keinginan kita, karena Allah hadir ke masjid, biar nanti masjid raya rau-rau semakin makmur, semakin ramai jamaahnya. Baik, Bapak Ibu dirahmati Allah Ta'ala. Jadi Allah telah gariskan, Rasulullah telah gariskan kepada kita, ada ibadah-ibadah, ada perintah-perintah yang wajib kita jaga. Di antaranya adalah perintah sholat. Aqimis sholat. Kalau jodoh semboyan itu masuk betul. Allah perintahkan kita
yang balik diperlakukan walaupun lain, aqimus sholat, dirikanlah sholat, kecuali itu orang hidup. Kalau hidup itu udah mana sayang, tapi ternyata masih ada orang gila yang mau sholat, berarti orang tidak mau sholat adalah lebih gila dari orang gila. Ya, disuruh kita untuk menjaga sholat, banyak alasannya, banyak sebabnya kenapa Allah dan Rasulnya atau agama ini menyuruh kita untuk menjaga yang 5 waktu itu. Apa alasannya? Kita coba bahas satu persatu. Alasan yang pertama, kenapa anak-anak apa, ponakan-ponakan mama, adik-adik aku, bapak ibu saudara mesti menjaga yang 5 waktu. Alasan yang pertama itu adalah karena semboyanku, solatku adalah rukun, ya, rukun min arkanil Islam, salah satu rukun dari rukun-rukun Islam. Bahkan agama ini fondasinya dibangun atas 5 pokok perkara. Apa kata Rasulullah? Bunyal Islam ala khamsin, dibangun, dibina, ditogaan agama karena 5 pokok perkara. Yang pertama, syahadatin an la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Itu yang kita pun yang kafir yang ingin berpahala ibadahnya, maka mereka wajib masuk Islam. Makanya bumi itu mendoakan orang kafir. Ya, namanya sunnah sarirah, mendoakan orang-orang kafir untuk masuk Islam. Ya Allah, masuklah ke agama Islam ahok. Coba amin enggak? Amin. Kalau semua dia masuk Islam, masya Allah, mirip-mirip Umar bin Khattab lagi. Ya Allah, masuklah hari kandung ke Islam. Amin. Lenda Islam yang dibantunya pesantren, walaupun itu ada udang di balik bakwan. Tapi itu doakan mereka. Ini yang sebenarnya sunnah sarirah, sunnah-sunnah yang tersembunyi. Nabi itu mendoakan kita semuanya, termasuk orang-orang kafir. Makanya Bapak Ibu jangan takut nanti, Ustaz, kalau itu doa orang kafir itu kurang, aku kita sebenarnya itu maksud dulu tidak. Sabuku nak kalau turun di itu. Para bono banyaknya manusiawan, tak ampuni surga. Cuman sayangnya tidak semua masuk surga, itu aja. Jadi kalau mau masuk surga, orang-orang kafir itu wajib menjadi mu'allaf. Saya contoh gini, apakah sudah benar atau tidak, mau tak tahu ya. Daniel Mananta dibimbing Ustaz Abdul Somad. Nah, tapi apakah mungkin orang kita mungkin Ustaz udah ya, kalau kita menyebarkan ada roh jahat atau ada jin di dalam salib dan disebarkan banyak, masya Allah, luar biasa. Ternyata dengan santun dakwah seperti Ustaz Abdul Somad, orang mudah menerima Islam. Nah, makanya kita dakwahnya korek-korek ngomong, kita harus korek-korek ngomong. Dah kuliah kita main korek kain. Jangan seperti itu berdakwah. Berdakwah itu batu-batu are-are juga. Diajak bekulah rugi kalau dingin yang lain. Main contohnya. Ada generasi muda itu yang mabuk, maaf Pak ya. Kalau mereka mabuk, apa langsung itu kecil? Alam mabuk. Coba lah mabuk seperti itu. Lari mereka tuh. Tapi kalau kita rangkul tergabung, beko di kecil, rokok itu nerancak untuk kesehatan. Omong musuh, baju babaun. Ini maaf ya, merokok yang mana ya? Baju babaun, omong musuh, nafas musuh, awak penyakitan, sakit paru-paru, nah macam timbulan lagi. Nah, itu kalau diminta tanyorin, aku merokok Ustaz. Kalau ditanya merokok najolin, MUI, ya Muhammadiyah, itu sudah sepakat itu hukum merokok haram. Kalau dari NU makruh. Nah, makanya itu saja. Ulama itu tetap ikhtilaf, ya, ikhtilafan ulama, berbeda pendapat ulama pada perkara rokok. Maka beruntunglah apa-apa aku mudah-mudahan jadi anak-anakku yang tak merokok. Beruntung sekali. Untungnya tidak menghisap penyakit. Para masuk dalam tubuh itu masukkan, nanti beruntunglah dia yang tak merokok ya. Baik, kita lanjutkan. Yang kedua, setelah syahadatain,
wa iqamis shalah, menegakkan salat. Inilah pondasi agama yang kedua. Ya, dan inilah alasan kenapa kita diminta untuk menjaga salat. Karena salat adalah tiang agama, bangunan pondasi pokok beragama. Ada hadis yang lain kan? As-salatu imaduddin. 1, 2, 3, 4. Ini tiang iman. Salat itu tiangnya agama. Wa man aqamaha faqad aqamaddin. Wa man tarakaha faqad hadamaddin. Siapapun di antara kita yang menegakkan salat karena dia adalah tiang agama, maka dia sudah menegakkan agama sendiri. Anak-anak apa? Adik-adik aku, ponakan-ponakan aku, bapak ibu semua, kalau itu menegakkan salat, lasamu itu menegakkan agama. Namun sebaliknya, waman tarakaha faqad hadamaddin. Siapapun yang tinggalkan salat, yang tidak salat, atau mungkin yang lalai sedikitnya, berarti dia sudah meruntuhkan agamanya. Makanya anak-anak, adik-adik, ponakan aku, mudah sekali menghancurkan agama ini. Tidak perlu dibom masjid, tidak perlu diperangi Islam, tidak perlu untuk hancurkan Islam. Cukup saja pemuda-pemudi tidak sholat, habis itu. Tidak semuanya anak-anak apa, adik-adik apa, ponakan-ponakan apa, itu nasamu agama itu hancur. Maka tidak perlu dibom masjid, cukup dihalangi pemuda-pemudinya untuk tidak sholat, dipengaruhi oleh televisi, internet dan sebagainya. Lasamu agama itu hancur. Ada nggak ilustrasinya Ustaz? Boleh. Nih, saya punya ilustrasi, tapi ini khawatir jatuh. Agama ini adalah agama, dan agama ini dikukuhkan oleh 5 pondasi. Coba lihat anak sekalian ya, adik-adik, coba lihat. Ini agama yang kita genggam dengan 5 pondasi. Yang pertama, anggaplah anak-anak, ponakan kami, adik-adik, bapak ibu, tidak sanggup pergi haji. Kalau tidak ada, dia wajib. Tidak kan? Tidak wajib haji kan? Makanya kalau kita tidak sanggup, tidak ada. Makanya haji bagi yang mampu. Yang kedua, zakat mal. Zakat fitrah beda ya. Zakat mal ada awal dan Islamnya. Ya, kalau itu tidak kaya, dia wajib zakat. Tidak kan? Tidak apa-apa. Tidak haji, tidak zakat itu lebih tinggi. Oke. Kemudian ada apa-apa ada gaya, ibu ada gaya. Ustaz, tidak tahu dia mau puasa Ustaz, kamu ada gaya. Boleh bapak ibu tidak puasa, diganti dengan fidyah. Masih aman tidak agama kita? Ini maaf dicoba lihat, luar biasa ilustrasinya. Ya, tidak haji tidak ada, aman agama. Tidak zakat dia miskin, masih aman agama. Tidak puasa dia gaib, dia bagi fidyah. Coba ya, sholat apakah ada toleransinya? Kira-kira gimana? Apakah boleh kita tidak sholat? Coba lihat. Kalau kita tidak sholat, apa yang terjadi? Lupi ya kamu. Makanya adik-adik, ambil ilustrasi itu. Ya, 5 pondasi agama, ya, syahadatain, sholat, zakat, puasa, haji. Nanti gua tadi masih aman, tidak haji kalau tak mampu, it's okay ya, no problem. Ya, tidak kita berpuasa karena kita sudah kuat, bayar fidyah. Tidak kita zakat kita miskin, oke, tidak masalah. Tapi coba tidak sholat. Makanya semboyan gua, kalau itu sakit, baca dulu. Semboyan sakit gua, duduk. Kalau nak berdua, sambil baring. Tidak tolong cuma baring leh, balik dengan isyarat mata. Tidak tolong leh, adik dulu leh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Solatkan bareng-bareng. Usolli ala hadzal maiti arba'at takbiratin fardhu kifayah. Imam lillahi ta'ala dari imam, makmuman lillahi ta'ala dari imam. Mampu atau dia perempuan. Usolli ala hadzal maitati arba'at takbiratin fardhu kifayah. Imam lillahi ta'ala. Mode tuwono semboyan. Tidak ada alasan untuk meninggal semboyan. Meninggal haji ada alasan. Wana babiki Ustaz.
Oke. Maninggon puasa aman. Alhamdulillah sakit lah gaib. Baik dia. Maninggon zakat aman. Kalau kita orang miskin, tapi bukan zakat fitrah ya. Zakat mal. Nah, tapi sholat, no. Tidak ada reason, tidak ada alasan. Maka inilah yang pertama alasannya. Kenapa Allah dan Rasulnya menyuruh kita untuk menjaga sholat? Karena ini adalah rukun Islam. Karena ini adalah pondasi pokok, bangunan pokok beragama. Di antara yang 5 itu, satunya adalah sholat yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan setelah ini anak-anak apa, cucu-cucu apa, mungkin kalau ada cucu udah muda, adik-adik aku, bapak ibu semuanya, mari kita termasuk orang yang menjaga yang 5 waktu. Insya Allah Ta'ala luar biasa. Apa alasan yang berikutnya? Alasan berikutnya adalah kenapa kita mesti sholat? Karena semua yang tergantung pembeda, pemisah, pembatas antara muslim dengan kafir dengan musyrik. Berarti jika kita tidak sholat, tidak semboyan, nah boleh dari suatu orang kafir. Ustaz dicek sembarang mana dalilnya? Kita sebutkan dalilnya. Ada Rasulullah tentang perkara ini ya. Hadis dari Jabir ridho Allah padanya, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqul inna bainar rajula, sesungguhnya pembatas pemisah antara kufri tarkus sholat, sesungguhnya pemisah pembatas antara muslim dengan kafir dengan musyrik adalah ketika meninggalkan sholat. Nah, mulai hari ini kawan apa adik-adik ya, semua kita yang hadir, mari kita bertekad untuk tetap menjaga yang 5 waktu ini. Ternyata inilah pembeda kita dengan orang kafir. Ustaz, namanya orang kafir itu puasa. Coba cek saja, boleh kita cek. Orang kafir ada puasa ada. Bahkan di tanggal 10 Muharram saja tidak orang Islam saja puasa. Orang Yahudi puasa, orang Syiah puasa, bahkan orang Kristen pun puasa putih, puasa macam-macam. Makanya gitu kok ada istimewanya dari umat yang lain, yaitu sholat. Nah, makanya boleh pada hari ini anak apa yang berusia selama tidak ada udur syar'i, tidak haid, tidak nifas, tidak apa lagi, ada yang lain kan? Maka jangan pernah tinggalkan sholat. Walaupun sakit, Ustaz, kalau kami dalam perjalanan, kan dalam perjalanan ada rukhsah, ada namanya sholat jamaah dan qasar. Boleh semua itu kita kumpul, tapi tidak subuh lah, subuh tersendiri ya, subuh dengan asar. Baca Ustaz. Kalau kita kerja di waktu zuhur, namanya jamak takdim. Boleh kita pendek, boleh 2 rakaat. Kalau waktu asar Ustaz, namanya jamak takhir. Boleh kita pendek Ustaz, boleh 2 rakaat. Nanti ketemu nanti maghrib dan isya. Kalau di waktu maghrib jamak takdim, kalau di waktu isya jamak takhir. Ustaz, boleh tak dipendekkan sholat maghrib 1,5? Anak adik-adik, lihat ini supaya maghrib 1,5 rakaat. Lain. Kalau lain ibu baru dulu, ya tidak boleh. Ya, maghrib tetap 3 rakaat, isya 4, boleh antum pendekkan. Jadi seperti itu ya, ada rukhsah. Jadi mari kita bersama-sama tetaplah menjaga sholat, karena ternyata sholat adalah pembeda, pemisah antara kita dengan orang-orang kafir. Kalau beliau menjadi Ahok di Dewan, beliau menjadi Aditano, beliau menjadi sekarang tapi kafir, nah silakanlah tinggalkan sholat. Tapi kalau beliau akan hukum toga, akan hukum luar biasa, akan hukum bangkit, maka pemuda-pemudi wajib menegakkan sholat, wajib menjaga sholat. Ajile kata kunci. Nio Islam bangkit di akhir zaman. Nio Ustaz, baca dulu. Ramaikan masjid setiap saat. Minimal boleh itu. Mampu kita ramaikan masjid. Sholat subuhnya mirip-mirip dengan sholat Jumat. Ada satu. Lain bisa nanti memberi jamaah sholat subuh sama sholat Jumat. Insya Allah ya, insya Allah. Tapi kalau belum sanggup, jangan mimpi oleh Islam bangkit, Islam jaya. Hoax, bohong itu. Tidak
nyambung Iku itu masih banyak yang rumah masjid. Kalau subuh itu jadi apa-apa ya 10 gang contohnya ibu-ibu agak banyak sedih. Bahkan itu lain apa-apa dikunci ibu-ibu dikunci. Namun itu bodoh ini susah membangun masjid. Kenapa? Ya karena memang apa itu belum sadar ya, kesadarannya belum timbul, belum insaf. Anu timbul Islam boleh lepas dari mabuknya yang berapa tahun. Ingin itu hancur bermula dari hancurnya Turki Utsmani tahun berapa? Ada Utsman? 23 24 ya. Nah ini ya siapa yang kurang ajar waktu itu? Dia Muslim tapi juga kurang ajar. Namanya siapa? Kemal Pasha Ataturk. Kini itu mesti bagikan. Ingat, setiap 100 tahun itu ada sebuah hal yang luar biasa dalam agama ini. Maka itu meyakini insya Allah Taala ya mulai kini gua akan nampak melihat agama itu. Ustaz-ustaz itu luar biasa. Ustaz Ali Hidayat, Ustaz Abu Somad, Ustaz Khalid, Ustaz Syafiq, ya ustaz-ustaz yang ada di Indo laku ya, yang mengerti dengan perbedaan di antara kita. Tapi kalau ustaz-ustaz yang memahami saya tidak. Ya, dan betul kalau saja orang salah, tidak masuk ya. Karena kita ini jelas berbeda-beda pola pikirnya, berbeda-beda harokahnya, berbeda-beda kajiannya. Cuman kita disatukan oleh satu apa? Satu kekuatan akidah, iman. Kalau lah muslim yang berakidah Islam, nah jolek itu saudara. Mana dalilnya? Innamal mu'minuna ikhwan. Sesungguhnya orang beriman di orang Islam karena kita berbuat bersaudara. Tiba-tiba kini itu pecah. Nya masuk ke mono, nya masuk ke mono, nya mono. Mana mono? Itu tidak ada mono deh. Apapun yang jatuh itu saling menghargai. Insya Allah dengan persatuan umat baru bisa itu bangkit. Kalau kamu model gini baru aja mimpi dulu, tidak kena dulu. Ya, tidak ada. Baik. Apa alasan yang ketiga? Kenapa kita mesti sholat? Alasan yang ketiga, karena inilah ibadah yang pertama nanti Allah hisab. Semboyan pula adik-adik semua, kawan-kawan, teman-teman, ponakan, anak-anakmu, ibu bapak ya. Yang pertama nanti Allah peresu bapak ibu. Tidak ada yang lain. Haji bono itu 5 kali, 10 kali umroh, 4 miliar untuk triliun bangun masjid, bangun musola, semua bangun panti asuhan ya, bangun sekolah, bangun rumah sakit, tidak ada manfaatnya sama sekali. Kalau sholat tidak didirikan, makanya diinginkan oleh Rasulullah SAW tentang perkara ini agar kita nanti betul-betul menjaga. Ya, hadis dari Abu Hurairah, ayat yang Rasulullah, qala Rasulullah SAW, inna awwala ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamah min amalihi salatu. Sesungguhnya amalan yang pertama nanti diperiksa Allah, terhadap diri seorang hamba di hari kiamat adalah perkara salatnya. Tolong ini dimaklumi anak-anakku, adik-adik ponakannya. Iku ibadah pertama yang diperiksa oleh Allah. Tidak ada haji yang diperiksa pertama, puasa, zakat, umroh, bangun panti, bangun masjid, enggak. Semboyan. Ya, fa in salahat faqad aflaha wa anja. Jika sholatnya baik, maka sungguh dia telah menang dan beruntung. Apa mafhumnya itu? Mafhumnya itu alhamdulillah dapat jannah, masuk selalu wa in fasada faqad khaba wa khasira. Tapi kok sampai itu rusak, hancur, kacau balau, kecil-kecil itu di bawah kakek dari jelas faqad khaba wa khasira. Sungguh awak gagal dan tidak beruntung. Mafhumnya begitu. Masuk neraka. Tapi tidak. Anak-anak apa adik-adik kamu masuk surga atau neraka? Yang dia surga. Apa itu? Atau ada yang new transit dulu ke neraka dulu kan? 2 tahun. Samu yang umroh bersama Ustaz Doni. Transit City Tour Malaysia. Semalam di Malaysia. Boleh besok. Nah, Lenio transit di neraka sehari. Tahu tak pada waktu sehari di akhirat dengan sehari di dunia luar biasa. 1 hari di akhirat dalam pendapat yang banyaknya ada yang menjadi 1000 tahun di dunia, ada yang 50.000 tahun di
Coba kita bayangkan. Sehari wa transit di neraka lah samu jadi 10.000 tahun di dunia. Jadi itu apa betul. Dah tolong dah. Aku ni belum nak tolong. Jangan ini oleh transit di neraka mau nak pergi umrah transit Jakarta transit di mana? Malaysia. Mendingan langsung padang Madinah nanti dunia langsung dimasuk surga. Itu yang kita ingat. Betul ibu ya? Ibu seperti itu ya? Ibu tidak mau transit kan? Langsung masuk surga. Nah, kalau ibu mau itu, mari itu jago semboyang. Karena itu amalan pertama di perisu Allah Taala. Cuma nanti ada memang itu konainan. Ada Rasulullah. Fa ini entah pasal min faridati syai'. Ku adu nak kurang-kurang dari ibadah fardu itu kuat. Ada Allah Taala. Qala Rabbuna azza wa jalla, "Unzuru hal li abdi min tatawwu." Aku yakin termasuk aku pribadi ya. Awak pernah dahulu di masa jahiliyah, mungkin SMP, SMA, masuk gali, masuk bujang, pernah meninggalkan sholat, baca oleh Ustaz. Ampun teman-teman Ustaz. Tuan semua yang mau tahun tak kaji. Ampun 6 tahun, 5 tahun baca oleh. Nah, untuk yang ini kita semua adalah ibadat tatawwu. Apa itu ibadat tatawwu? Salat sunnah. Makanya Bapak Ibu, ibaratnya salat di bawah waktu itu adalah benen. Benen kalau bocor itu tumbuk itu tambah. Penambahnya ini disebut dengan salat sunnah. Yang lucunya tidak ada benen apa yang mau ditambah. Lihat semua yang lain Pak, minum 2 kali setahun. 1 Idul Fitri, 2 Idul Adha. Ada namanya? No. Lihat semua yang dia lain Pak. Dispokan tidak dikaku di apa? Ada semua imam. Itu ada manfaatnya? Tidak ada juga manfaatnya. Karena yang 5 waktu tidak ada. Makanya jaga yang 5 waktu ini. Insya Allah mampu ada. Kau nyampang itu kurang-kurang supaya itu ada tinggal dulu bisa diganti ditumbuk dengan sholat sunnah. Walaupun ini ada dikecil boleh kita potong. Silakan saja. Ustaz atau dia memotong bertahun tinggal bertahun jadilah. Silakan berbanyak sholat sunnah. Kan banyak tuh. Contohnya pengirim sholat wajib, sholat sunnah rawatib 2 rakaat menjelang subuh. Apa namanya itu? Sholat sunnah fajar. 4 rakaat menjelang zuhur. Qobliyahnya ya 2 atau 4 rakaat juga setelah zuhur. 2 rakaat ba'da maghrib, 2 rakaat ba'da isya. Nah, dalam kajian tinggi 2 rakaat yang sunnah muakkadah. Boleh yang lain ada 2 rakaat menjelang asar, 2 rakaat menjelang isya. Itu termasuk kategori ghairu muakkad. Dan sunnah yang lain, salat sunnah ke masjid, salat sunnah wudu, salat sunnah mutlak, banyak yang lain. Kalau lemon itu Pak Ibu aman gitu. Ada bono, benen itu bocor, tambah. Tapi benen tidak ada, apa yang mau kita tambah? Makanya di sini fungsi sholat. Sholat adalah sebagai benennya, penambahnya adalah sholat sunnah. Oleh karena itu, inilah alasan yang ketiga kenapa kita mesti menjaga sholat. Karena ini adalah amalan yang pertama dihisab oleh Allah Taala. Yang terakhir, kalau dihisab sebenarnya, kenapa kita mesti menegakkan sholat? Karena sholat itu mampu mencegah kita dari berbuat keji dan mungkar. Ya. Berapa menit lagi sholat Bapak Aisyah? 8. Pasti. Ya. Yang keempat, sholat itu mampu mencegah kita dari berbuat keji dan mungkar. Makanya Allah ingatkan aqimus sholat, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tegakkanlah sholat, dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mampu mencegah pelakunya dari berbuat keji dan mungkar. Artinya semua yang mampu mencegah itu. Aku masih ingin kajian-kajian guru-guru itu dari sholat yang baik, dari sholat yang khusyuk yang lancar, menghadirkan akhlak yang baik, menghadirkan akhlak orangnya yang hidup. Makanya orang-orang yang sholatnya benar, betul, insya
Ya Allah, tajabu inyo dari nanda endo. Contoh di anak-anak contoh dulu. Anak-anak ujian di sekolah, ujian semester atau ujian puasa, macam-macam lah. Kalau antum sholat, benar sholat antum pasti enggan untuk mencontek, melihat jimat atau berbuat curang. Kamu masih ingat itu dari dulu sampai kini mungkin samuna hadis Didong ya, hadis Didong cicak al-jima itu minal sukses. Kalau dapat jimi tidak ajak dia lagi. Orang-orang semacam ini sama dengan membodohi diri sendiri. Dapat bodoh nilai 100 hasil mencontek, hasil menciduk, hasil melihat catatan. Mendingan kita dapat 100 hasil sendiri ketimbang 80 mencontek. Betul apa salah? Kan salah ya. Mendingan kita dapat 80 hasil kerja sendiri ketimbang 100 mencontek. Tapi yang benar aja hasil otak sendiri dapat 100 mencontek ya nggak bagus. Nah, ini diantara bukti kenapa soal ini mesti kita kerjakan, mengontrol pelakunya, orangnya dari berbuat curang, berbuat maksiat, termasuk yang menggali. Dici-cimen ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza tabu 'alan nasi yastawfun. Dan seterusnya. Ini sebenarnya celaan bagi orang-orang yang penggalas, yang menggali, berbuat curang, yang mengurangi timbangan. Inyo gali rambutan 10.000 lasakilo kamari labu. Orang kami buri. Ada lah. Diburi timbang untuk balik bahan di usul 8 on na'udzubillah. Ingat dan on kamar dari cari isu. Jadi kecil murah mencari murah betul betul. Bang miliar orang nanti di masyar, di pengadilan Allah, wah mencarinya. Ingin nanti gantiku di dunia orang di bumi, di dunia awak zolimi, awak kurangi takkan timbangannya. Nyuan disebut kembali. Nyu amal soleh itu. Malu gila bapak ibu atau siapapun namanya yang menggali, yang mengurangi takaran atau timbangan. Nanti di akhirat menjadi orang-orang muflis. Apa namanya? Muflis. Orang-orang bangkui, orang-orang paidin, habis amalannya lantaran diminta di orang yang pernah dizolimi, yang pernah ditipu, yang pernah nyuguhin maksiat orang lain. Tadi itu. Dan 10 on tadi kan 8 on kan? Anak 2 on kok diganti. Apakah mungkin itu ganti untuk di situ? Jadi anak-anak tidak kan? Pasti dengan amal soleh ini banyak orang yang konek. Tapi pikir itu barang pertama ditimbang Allah. Amal soleh boleh, amal ganti kan? Tiba-tiba habis boleh amal kejahatannya. Akhirnya masuk neraka. Makanya sholat ini mampu mencegah kita, mampu membuat kita sholat itu netral, menetralisir apa? Termasuk para pejabat. Kenapa para pejabat suka korupsi, menyuntik dana bansos itu? Karena berarti sholatnya tidak benar, sholatnya belum benar. Kalau sholatnya benar, pasti apa-apa ibu pejabat itu tidak mau memilih. Jangan dari dua ibu kepala sekolah adu PT yang datang dari hasil penjualan buku. Dia mau buka dia boleh tahu buku di sekolah dijual dapat keuntungan 8 juta. Aduh, kepala sekolah makan suram mansur masuk ke saku saudaranya. Minimal itu subuhan itu. Itu sebenarnya juga ada hak-hak teman-teman guru kita kadang-kadang enggak main makan suram saja sehingga mengutuk guru-guru awak. Ingat kecil-kecil mau dikumpul dia kan doa tuh kau naik gitu deh gitu orang zolimi orang lain. Ada hak orang lain yang kita ambil. Itu banyak terjadi itu. Maaf ya, kebetulan pelakunya kan Ambu pernah dulu persekolah di Kurutahin tahun 2003 sebotong 6 bulan. Jadi aku tahu Pak persekolah itu Pak serius demi
Allah tahu. Ada piti-piti yang masuk dari buku-buku dan lain sebagainya sampai berapa juta, 10 juta. Ternyata ada jadi kamu, Ustaz, jangan lupa ya, itu tuh Ustaz itu, ya, enggak, jangan dikasih ke sekolah ya, Ustaz. Iya. Karena kami dah tahu di kota air kalau Nabi Timur itu pasti diberikan ke bendahara. Bendahara tidak mau makan sendiri, harus bagi-bagi. Jual buku ada keuntungan, berikan baju seragam dapat semuanya. Itu lebih baik ketimbang makan sendiri. Nah, coba mulai itu ngecek kamu, jangan Ustaz itu untuk Ustaz teman 8 juta, 4 juta. Padahal kalau sekolah cuma menanggung. Nah, tapi alhamdulillah aku lolos dari ujian. Tidak mau ambil, memberikan bendahara, diberikan baju untuk guru. Memang luar biasa. Makanya kalau dikaji-kaji, Ustaz, di mana banyak itu di Bapak Ibu turun. Nah, itulah salah satunya. Maaf ya, jangan tersinggung ya. Yang tidak berbuat tidak akan tersinggung, tapi berbuat pasti tersinggung kan? Ya, kalau puncak kodonya kan jatuh. Itu tidak boleh. Minimal itu harta subhan, ya, walaupun tidak izin haram subhanallah. Karena subhan itu mesti kita tinggalkan. Kondak, adik ke bendara, buat baju basah musa. Nah, mode itulah semua yang mampu menetralisir itu. Akhlak yang baik, buahnya adalah akhlak yang luar biasa. Elok ke orang, suku beragi, suku membantu, murah senyum. Itu tidak, jangan tersenyum jangan tertawa, senyumnya tidak pernah. Padahal senyum itu sedekah, mana dalilnya? Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Bahkan Rehan mengatakan senyumlah, senyum itu sedekah yang paling mudah. Nah, makanya mulai hari ini mari kita jaga sholat. Karena nampak tuh ada komplit alasan untuk menjaga sholat. Yang pertama apa tadi? Yang pertama sholat fondasi beragama yang kokoh, yang agama. Nah, kedua apa tadi? Semboyan sholat pemisah antara itu orang-orang kafir. Dan ketiga, ternyata sholat itu ibadah yang pertama dipariskan Allah, bukan yang lain. Nah, komplit dengan sholat mampu mencegah itu dari berbuat keji dan mungkar, termasuk bermaksiat. Nah, mungkin oleh itulah Bapak Ibu, adik-adik, anak-anakku, mudah-mudahan nanti bermanfaat bagi kita bersama. Insyaallah taala disambung di waktu-waktu yang lain. Ketika nanti diundang lagi, insyaallah hadir membersamai para pemuda dan pemudi, termasuk apa dan ibu abu yang bersiko. Aku qauli hadza, astaghfirullahalazim, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, libur. Minggu.